salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Linda Nurfiana dengan NIM 20210151128. Saya dari kelas 1C, Prodi PGSD. Saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Baik, di sini saya akan mempersembahkan sebuah video dongeng yang berjudul Via dan Milo si kucing yang lucu. Jangan lupa ditonton ya. Di sebuah daerah yang jauh dari bisingnya kota dan ramainya kendaraan, di desa tersebut alam dan keasriannya masih terjaga. Di desa yang sederhana terdapat rumah kecil yang sederhana. Rumah tersebut dihuni oleh keluarga kecil yang sangat bahagia. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, Via, Kak Vio, dan neneknya. Namun, 2 tahun belakangan ini, ayah dan ibu Via dan Vio pergi keluar kota untuk bekerja. Jadi, rumah tersebut dihuni oleh 3 orang, yaitu Via, Kak Vio, dan neneknya. Pada suatu hari yang cerah, Via merasa sangat bosan berada di rumah. Setelah Via membantu membereskan rumah, Via berencana ingin bermain dengan teman-temannya. Kak Vio, apakah hari ini Via boleh bermain dengan teman-teman? Ucap Via dengan muka penuh rayu. Boleh, tapi beres-beres rumahnya udah selesai belum? Kalau belum, diselesaikan dulu, terus Via boleh bermain dengan teman-teman. Jawab Kak Vio sambil bertanya. Baik, Kak Vio. Via akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Ucap Via dengan wajah riang gembira. Via membersihkan seluruh ruangan sampai bersih dan tidak ada yang terlewat. Wah, rajin sekali cucu nenek. Ucap nenek datang menghampiri Via. Iya, Nek, agar rumah kita bersih dan sehat. Jawab Via penuh rasa semangat. Via sudah menyelesaikan tugas bersih-bersih rumah dan Via pun bergegas mencari Kak Vio. Kak Vio, Kak, ucap Via memanggil Kak Vio. Iya, Dek, jawab Kak Vio datang menghampiri Via. Kak Vio, Via sudah menyelesaikan bersih-bersih rumahnya. Apa Via boleh pergi bermain, Kak? Ucap Via sambil memohon. Boleh, asalkan nanti pulangnya jangan sore-sore ya. Nanti pulang, terus mandi. Jawab Kak Vio sambil tersenyum. Oke, Kak. Siap, laksanakan. Terima kasih, Kak. Via, main dulu ya. Ucap Via dengan riang gembira. Iya, hati-hati ya. Ucap Kak Vio sambil tersenyum. Via pun bergegas mengganti baju. Setelah itu, Via bergegas pergi ke rumah Armeta. Via pun sampai di rumah Armeta dan memanggilnya. Armeta, Armeta, panggil Via sembari mengetuk pintu rumah Armeta. Tak lama kemudian, Armeta membukakan pintu rumahnya. Iya, Via, tunggu sebentar ya. Aku mau pamitan dulu sama Bunda. Jawab Armeta. Oke, siap Armeta. Jawab Via sambil duduk di kursi teras rumah Armeta. Armeta menghampiri Bunda. Bunda, apakah Armeta boleh pergi bermain? Tanya Armeta kepada bundanya. Boleh, Nak. Tapi nanti pulangnya jangan sore-sore ya. Jawab Bunda Armeta. Baik, Bunda. Jawab Armeta. Tak lama kemudian, Armeta keluar menghampiri Via setelah Armeta berpamitan dengan bundanya. Via, hari ini kita mau ke rumah Hani dulu apa ke rumah Ati? Tanya Armeta. Ke rumah Hani dulu aja gimana? Terus nanti kita pergi ke rumah Ati. Ucap Via sembari menawarkan pilihan. Oke, aku setuju Via. Yuk kita langsung aja ke rumah Hani. Jawab Armeta dengan penuh rasa senang. Yuk, let's go, ucap Via dengan gembira.
Mereka berdua pun menuju ke rumah Hani sembari mengobrol. Tak lama kemudian, mereka pun sudah sampai di rumah Hani. Hani, Hani, ucap Via dan Armita secara bersamaan. Tak lama kemudian, Hani pun keluar rumah. Hani, ayo kita bermain bersama, tanya Armita. Kita bermain cuma bertiga aja ya, jawab Hani. Kita bermain berempat kok, nanti sama adik juga, jawab dia. Oh, ya udah, tunggu sebentar. Aku mau pamitan sama mamah dulu, jawab Hani. Oke, Hani, jawab dia dan Armita. Setelah selesai berpamitan, Hani pun keluar rumah. Yuk Armita, Vi, kita ke rumah Atik sekarang, ajak Hani. Ayo, ucap Via dengan semangat. Mereka bertiga pun bergegas ke rumah Atik. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di rumah Atik. Atik, Atik, panggil Hani sambil mengetuk pintu rumah Atik. Selang beberapa menit, Atik pun membuka pintu rumahnya. Atik, ayo kita bermain bersama di lapangan, ajak Via. Ayo, tapi tunggu sebentar, aku mau mengambil sendal terlebih dahulu, jawab Atik. Kamu nggak pamitan dulu sama ibumu? Tanya Via kepada Atik. Enggak, Vi, karena hari ini ayah dan ibuku pergi bekerja. Jadi aku di rumah sendiri deh, jawab Atik. Oh, ya udah kalau gitu. Yuk buruan, ucap Via. Atik pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil sandalnya. Dan tak lama kemudian, Atik pun pergi keluar rumah. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan ke lapangan yuk, ucap Via sambil mengajak teman-temannya. Ayo, ucap Hani, Atik, dan Armita dengan serentak. Mereka berempat pun berjalan menuju ke lapangan, sembari bersenda gurau. Mereka berempat telah sampai di lapangan. Hari ini kita mau main apa nih? Tanya Via kepada teman-temannya. Bagaimana kalau hari ini kita main masak-masakan? Usul Armeta. Boleh tuh, seru juga kayaknya, jawab Hani. Iya, boleh juga tuh main masak-masakan, jawab Ati. Bagaimana kalau kita cari bahan untuk masak-masakannya, bagi tugas aja? Biar cepat nyarinya, tanya Via memberikan usulan kepada teman-temannya. Ide bagus juga itu, jawab Armeta. Oke, kita bagi tugas ya, aku ke utara, Armeta ke selatan, Hani ke timur, dan Ati ke barat. Gimana? Tanya Via. Oke, siap, jawab Ati. Ini waktunya cuma 10 menit aja ya, biar nggak kelamaan gimana? Usul Hani. Boleh. Mulai dari sekarang ya. Let's go! Jawab Via. Mereka berempat pun berpencar mencari tugasnya masing-masing. Tak lama kemudian, setelah 10 menit mencari bahan mainan, mereka pun kembali ke lapangan lagi untuk mengumpulkan barang tersebut dan mulai permainan. Teman-teman, aku sudah mendapatkan bahan untuk masak-masakannya, jawab Via. Iya, aku juga. Udah, jawab Ati, Hani, dan Armita secara bergantian. Setelah itu, mereka bermain masak-masakan bersama dengan penuh keceriaan dan riang gembira. Tiba-tiba, di saat mereka sedang asik bermain masak-masakan di lapangan, Atik berkata, "Wah, teman-teman, coba lihat langit itu, gelap sekali," ucap Atik penuh rasa cemas. Sebaiknya kita beresin mainan ini terlebih dahulu, lalu kita bergegas pulang, ucap Via ikut panik juga. Alah, janganlah hujan, aku masih ingin bermain, ucap Armeta dengan penuh kecewa. Gak apa-apa Armeta, besok kita main lagi, ucap Via sambil menenangkan. Oke lah, kalau begitu,
ucap Armeta kembali bersemangat. Ayo teman-teman, kita beresi keburu hujan, sahut Hani. Mereka pun membersihkan lapangan itu sampai bersih dan selesai. Teman-teman, aku udah selesai nih, kalian udah selesai belum? Kalau udah, yuk kita pulang sekarang, tanya Via kepada teman-temannya. Udah beres dan bersih semua kok Via, yuk kita pulang, jawab Hani. Akhirnya, mereka pun bersama-sama menuju arah pulang, karena jalan rumah mereka satu arah. Dan di perjalanan menuju pulang ke rumah, tiba-tiba Via mendengar suara bunyi dari balik semak-semak. Armeta, Hani, Ati, apakah kalian mendengar bunyi sesuatu? Tanya Via dengan penasaran. Iya, aku mendengar suara gemuruh langit yang akan turun hujan, jawab Ati. Ih, bukan. Gemuruh langit Ati. Coba dengarkan sekali lagi, tanya Via dengan meyakinkan teman-temannya. Akhirnya, mereka bertiga pun memperhatikan suara yang didengar oleh Via. Dan tak lama kemudian, suara itu muncul lagi dan mereka terkejut. Iya, ada suara di balik semak-semak itu, ucap Hani. Yuk coba kita lihat, jawab Via. Mereka pun langsung berlari menuju semak-semak itu. Wah, lucu sekali anak kucing ini, ucap Via. Mereka menemukan seekor anak kucing berwarna coklat muda. Atik, coba lihat itu. Anak kucing yang sangat lucu, ucap Armeta. Di saat Hani, Armeta, dan Via memutarkan badannya, Atik pun sudah tidak ada di belakang mereka. Dan ternyata, Atik sudah bersembunyi di belakang pohon. Kamu kenapa, Atik? Tanya Via pada Atik. Aku nggak apa-apa kok, jawab Atik penuh rasa ketakutan. Kamu tidak tahu, Via. Atik kan takut kucing, jawab Hani sambil meledek Atik dan mengambil ranting yang berada di dekatnya untuk menggiring anak kucing agar keluar dari semak-semak. Apa harus takut sama kucing? Kucing kan lucu, jawab Via meyakinkan Atik. Aku nggak takut lah, aku cuma geli aja, jawab Atik, penuh dengan keyakinan. Tak lama kemudian turunlah gerimis. Ayo teman-teman, kita cepat pulang, keburu hujan deras ini, ucap Atik. Tetapi anak kucing ini gimana? Kasihan, nanti dia kehujanan, tanya Via dengan rasa kasihan. Kamu bawa pulang aja, Via, jawab Hani. Jangan, aku tidak boleh memelihara kucing karena Kak Vio alergi terhadap bulu kucing, jawab Via. Mereka berempat pun akhirnya memikirkan bagaimana caranya agar anak kucing itu tidak kehujanan. Aha, aku punya ide, jawab Via. Apa itu, Via? Jawab Hani. Aku akan membuatkan rumah untuk anak kucing ini dengan ranting, dengan daun, agar anak kucing ini tidak kehujanan, jawab Via. Oke Via, aku bantu nyari ranting ya, jawab Armeta. Aku dan Atik cari daunnya ya, ucap Hani. Oke teman-teman, jawab Via. Tak lama kemudian mereka pun mengumpulkan ranting dan daun. Tak lama kemudian rumah untuk anak kucing itu jadi. Yuk pulang, jawab Via. Ayo, ucap Atik Hani secara bersamaan. Akhirnya mereka berempat melanjutkan perjalanan untuk menuju pulang. Mereka berempat sampai di rumah Via. Besok kita main lagi ya, ucap Hani. Oke, siap, hati-hati ya di jalan, ucap Via. Tak disangka, ternyata anak kucing itu mengikuti Via sampai rumahnya. Dan akhirnya pun dia membawa anak kucing itu pulang. Sesampainya di depan rumah, kakak Via yang bernama kakak Vio datang menghampiri Via. Apa yang sedang kamu bawa, Via? Tanya Kak Vio. Aku menemukan seekor anak kucing ini di belakang semak-semak. Anak kucing ini kedinginan. Via sangat kasihan sama anak kucing ini, Kak. Apakah Via boleh memelihara anak kucing ini, Kak? Tanya Via sambil memohon kepada Kak Vio.
Jangan, lepaskan anak kucing itu. Nanti bapak sama ibunya mencarinya, jawab Kak Vio. Kak Vio, tapi anak kucing ini kasihan. Besok kalau sudah bertemu dengan ibunya, Via akan melepas anak kucing ini, jawab Via sambil memohon kepada Kak Vio. Lalu, tak lama kemudian, nenek mendengar suara Via dan Kak Vio, lalu menghampirinya. Nek, Via ingin memelihara anak kucing ini, tapi Kak Vio tidak mengizinkannya, jawab Via sambil menunjukkan wajah sedihnya. Boleh, Nak. Asalkan anak kucing itu jangan dibawa masuk ke dalam rumah ya. Kak Vio kan alergi sama bulu kucing, nanti bersin-bersin lagi, ucap nenek sambil menggoda Kak Vio. Asik, terima kasih, Nek, ucap Via dengan riang gembira. Setelah itu, Via memandikan anak kucing itu dan memberinya makan, serta tidak lupa membuatkan rumah untuk berteduh anak kucing itu. Pada keesokan harinya, anak kucing datang ke kamar Via dan membangunkan Via dengan suara miau, miau. Lalu Via pun terbangun dari tidurnya. Setelah itu, Via terdiam sejenak memikirkan nama anak kucing itu. Bagaimana kalau aku memanggilmu Milo? Ucap Via kepada anak kucing. Sepanjang hari, Via bermain dengan Milo. Milo pun mengikuti kemanapun Via pergi. Setelah pulang sekolah, Via mengajak teman-temannya untuk bermain bersama Milo, anak kucing yang ditemukannya itu. Tetapi, saat Via pergi untuk melihat Milo, ia sudah tidak berada di tempat persinggahannya. Milo, Milo, ucap Via memanggil anak kucing itu. Lihat Via, kayaknya kucing besar itu ibu kucing, sahut Ani dengan penuh keyakinan. Takut dengan kucing langsung bersembunyi di belakang badan Via. Dengan sifat jahil Armeta, ia membawa seutas tali untuk mengiring anak kucing itu agar mendekat ke Ati. Armeta, jangan bawa anak kucing itu berada di dekatku, ucap Ati dengan merasa sangat ketakutan. Mereka pun menertawai Ati. Ya, jadi Milo sudah bertemu dengan ibunya. Kamu akan melepaskannya? Tanya Hani. Biarkan anak kucing itu kembali bersama ibunya, sahut Kak Vio. Alah, bagaimana kalau anak kucing dan ibu kucing dirawat? Jawab Via sambil memohon. Tapi harus dijaga dan dirawat dengan baik ya, ucap Kak Vio. Asik, terima kasih Kak Vio, ucap Via dengan riang gembira. Karena ibu kucing belum mempunyai nama, maka Via memberinya nama dengan nama Mila. Jadi, kedua kucing Armeta ini bernama Milo dan Mila. Mereka selalu bermain bersama dengan penuh kesenangan dan riang gembira. Pesan moral dari cerita tersebut yaitu, kita harus saling tolong-menolong sesama makhluk hidup. Karena tolong-menolong merupakan kewajiban bagi setiap orang. Dari sikap tolong-menolong dapat mencerminkan kepribadian yang baik. Tanpa adanya pertolongan dari orang lain, kamu tak akan dapat meraih apa-apa. Tanpa menolong orang lain, kamu tidak akan mendapat apa-apa. Baik, terima kasih telah menonton video dongeng dari saya. Semoga bermanfaat dan memotivasi. Terima kasih, salam.